Kembali di Sindo Siang pemirsa, akibat gaji dan THR tak kunjung cair, ribuan pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. 2.500 karyawan juga terancam PHK massal karena perusahaan dilaporkan pailit oleh pemilik perusahaan. Ribuan buruh Pabrik Kertas Indonesia atau Pakerin berunjuk rasa dengan memblokir Jalan Jembatan Merah, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena mereka kesal uang THR dan gaji mereka senilai kurang lebih 1 triliun rupiah yang tertahan di Prima Bank tidak bisa cair lantaran adanya konflik perebutan warisan antar ahli waris PT Pakerin. Selain itu, 2.500 karyawan terancam terkena PHK massal karena perusahaan dilaporkan pailit oleh salah satu pemilik perusahaan. Perusahaan belum pernah berpikir untuk melakukan PHK. Tadi saya juga tanya, Pak, masalah gaji kenapa? Mereka selalu beralasan bahwa duitnya di bank prima. Sementara pihak manajemen PT Pakerin akan melaporkan Prima Bank ke polisi jika tidak bersedia mencairkan uang perusahaan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Demo ribuan buruh yang rencananya digelar di Istana Kepresidenan Jakarta dan Gedung DPR RI batal dilakukan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi demo batal karena sudah ada kesepakatan dengan pihak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pertemuan pada Kamis 5 Juni esok. Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh pada hari ini 3 Juni 2025 di Istana dan di DPR RI yang dilakukan oleh ribuan buruh bersama pensiunan PT Pos Indonesia dibatalkan. Outsourcing yang merupakan perbudakan modern dapat dihapuskan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada acara May Day 1 Mei yang lalu. Nah, 4 tuntutan ini akan dirundingkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Dengan dasar ada kesepakatan untuk berunding pada tanggal 5 Juni 2025 atau hari Kamis ini, maka kami memutuskan membatalkan dulu aksi tanggal 3 Juni di Istana dan DPR. Sementara itu pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan kondisi ekonomi Indonesia masih cukup positif meski banyak terjadi gelombang PHK. Bahkan Hasan Nasbi mengutip data BPS menyebut angka pengangguran terbuka justru menurun. Hal ini berbeda dengan laporan IMF yang memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka Indonesia akan naik pada tahun ini. Data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran orang-orang benar-benar nganggur ini itu turun. Angka pekerja penuh waktu kayak kalian ini, pekerja penuh waktu itu naik. Angka pekerja penuh waktu itu naik dari 65,6 jadi 66,2, hampir 1%. Santer kabar mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim jadi DPO kasus korupsi. Namun demikian Kejaksaan Agung tegas membantah. Walau Kejagung membenarkan telah menggeledah apartemen staf TUS Nadiem terkait dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Mantan Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim terseret kabar tak sedap. Santer beredar kabar Nadiem masuk daftar DPO Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud. Namun kabar itu langsung dibantah. Kejaksaan Agung menyebut Nadiem tak pernah masuk daftar pencarian orang. Walau demikian, Kejaksaan Agung menyatakan ada peluang memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus tersebut. Tenaga ahli teknis. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak. Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Ya, nah kan akan digali juga di situ.
Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang tiga ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Pak, kemarin ini Bapak sudah membantah ada DPO atas nama Nadiem Makarim ya Pak. Tapi sebenarnya dari Kejagung ada mengeluarkan DPO nggak sih Pak di kasus pengadaan Chromebook ini? Belum ada. Belum ada. Pemirsa, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci dan memasuki masa tenang untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Skema pergerakan jemaah calon haji Indonesia di Ar-Musna telah disiapkan. Seluruh jemaah haji Indonesia sebanyak 203.149 jemaah reguler yang tergabung dalam 525 kloter kini telah memasuki masa tenang guna menghadapi puncak haji. Ada 3 skema pergerakan jemaah. Yang pertama, skema reguler yang diikuti mayoritas jemaah yang mencakup 67% atau sekitar 136.000 jemaah. Yang kedua, untuk efisiensi dan kenyamanan jemaah ialah skema murur yang memungkinkan jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa turun di Musdalifah yang melibatkan 67.000 jemaah. Dan yang ketiga yakni skema Tanazul dengan target 37.000 jemaah yang nantinya jemaah Tanazul akan melontarkan jumroh pada 10 Zulhijjah atau kembali ke hotel. Mereka yang melempar jumroh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah tidak kembali ke tenda di Mina melainkan kembali ke hotel masing-masing di wilayah Syisyah dan Raudhah. Sementara itu ada 3 skenario detail pergerakan jemaah yang akan dibagi per gelombang-gelombangnya. Pergerakan terakhir jemaah berangkat pada 8 Zulhijjah atau Rabu tengah malam pada pukul 00 waktu Arab Saudi. Sementara jemaah murur bergerak dari Arafah 9 Zulhijjah atau Kamis pada pukul 19 waktu Arab Saudi untuk jemaah reguler menuju Musdalifah mulai pukul 22 waktu Arab Saudi. Untuk pergerakan jemaah dari Musdalifah ke Mina sendiri akan menggunakan angkutan transportasi sistem Taradudi yang beroperasi hingga menjelang subuh. Usai mabit di Mina, jemaah yang mengambil nafar awal atau nafar sani akan diberangkatkan kembali ke Mekah secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi di lapangan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Jelang puncak haji, Kementerian Kesehatan semakin mematangkan persiapan safari wukuf. Safari wukuf menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk memastikan jemaah rentan tetap bisa memenuhi inti dari ibadah haji. Persiapan safari wukuf untuk jemaah haji lansia beresiko tinggi dan disabilitas jelang puncak haji terus dimatangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mulai kemarin siang waktu Arab Saudi, para jemaah yang sudah layak pulang dari rumah sakit dijemput petugas haji untuk persiapan mengikuti safari wukuf. Nantinya jemaah calon haji lansia, resiko tinggi dan disabilitas akan dipindahkan ke hotel di Mekah, Arab Saudi yang menjadi tempat transit untuk peserta safari wukuf. Selanjutnya, pada Kamis atau 9 Zulhijjah pagi, para peserta safari wukuf akan diangkut menggunakan bus menuju Arafah. Sekitar pukul 10 pagi, bus akan bergerak dan sampai di Arafah untuk menunggu masuknya waktu wukuf. Menteri Agama Nasaruddin Umar memeriksa persiapan langsung fasilitas jemaah haji Indonesia di Arafah hingga Mina. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama juga menyempatkan untuk mencoba alas tidur untuk jemaah di dalam tenda.
Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Amirul Hajj mengecek persiapan tenda wukuf di area yang dikelola Syarikah Al Bait Guest pada Senin sore waktu Arab Saudi. Usai mengecek tenda, Menteri Agama dan rombongan mengecek toilet dan ketersediaan air. Setelah dari Arafah, Menteri Agama dan rombongan mengecek persiapan tenda makbid di Mina yang dikelola syarikat yang sama Al Bait Guest. Menteri Agama juga memberikan kritikan bahwa kasur di Arafah kecil, meski kasur tersebut tidak ditinggali berhari-hari. Bantalnya, spraynya, memang agak-agak kecil, tetapi ini kan tidak nginap ya, hanya setengah malam gitu ya. Dan cukup kalau untuk rebahan-rebahan itu. Kemudian juga airnya, kemudian juga AC-nya, lalu lampunya, kemudian juga fasilitasnya, termasuk taman-tamannya. Jadi kita sudah melihat, alhamdulillah sudah selesai semuanya, tinggal menunggu tamunya ini. Nasaruddin meyakini persiapan sudah selesai dan tinggal menunggu kedatangan calon jemaah haji ke Arafah. Kepada calon jemaah haji Indonesia, Nasaruddin berpesan untuk menjaga larangan ihram dan tidak keluar tenda pada siang hingga sore hari karena cuaca panas diprediksi mencapai 50 derajat Celcius. Sesuai jadwal layanan haji Arab Saudi, calon jemaah haji mulai bergerak dari Mekah ke Arafah pada hari Rabu 4 Juni 2025. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 719 calon jemaah haji ilegal. Para jemaah haji ilegal ini melakukan hal ini karena tidak mau antri. Sebanyak 719 calon jemaah haji ilegal berhasil digagalkan petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta. Mereka nekat pergi ke Tanah Suci tanpa menggunakan visa haji dan menggunakan visa kerja temporary dengan modus pergi ke negara bebas visa seperti Kuala Lumpur, Singapura, atau Thailand. Setelah itu mereka membeli tiket pesawat tujuan Arab Saudi. Para jemaah ilegal ini berkamuflase layaknya seorang yang akan beribadah haji. Namun ada juga yang berkamuflase seperti penumpang biasa yang akan pergi berwisata. Mereka nekat pergi ke Tanah Suci karena tidak mau antri sesuai aturan haji reguler yang ditetapkan pemerintah. Mereka rata-rata sudah menggunakan pakaian layaknya mereka akan berangkat untuk beribadah haji. Akan tetapi ketika kami lakukan interview atau pengecekan secara lebih mendalam, ternyata mereka calon penumpang tersebut tidak menggunakan visa haji. Jadi terhadap penumpang-penumpang yang memegang visa non-haji akan tetapi bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji di musim haji ini, terpaksa kami harus tunda dulu keberangkatannya. Kebanyakan para jemaah haji ilegal yang gagal berangkat dari Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Pemerintah Arab Saudi batal mengeluarkan visa furoda untuk Indonesia. Hal itu membuat petugas tempat pemeriksaan imigrasi memperketat penumpang, terutama yang akan pergi ke negara Arab Saudi. Dari Tangerang, Banten, Hasdugara, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia Marwara Sirait marah besar saat melakukan kunjungan ke kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II di Jalan Lekong Besar, Kota Bandung. Pasalnya di kantor tersebut banyak ruangan kosong yang terbengkalai yang seharusnya bisa digunakan untuk melayani masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia, Marwarar Sirait, tak bisa membendung amarahnya saat melakukan kunjungan ke kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa II di Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung. Bukan tanpa alasan, setibanya di kantor Balai, Marwarar Sirait langsung menelusuri gedung terbengkalai yang berada di areal belakang kantor. Dirinya mendapati banyak ruang kosong bak rumah hantu dengan dinding yang penuh lumut, serta pondasi bangunan yang rusak, bahkan kayu penyangga bangunan pun nyaris ambruk. Ya, harus bermanfaat. Apakah buat sosialisasi, buat bekerja lebih produktif, buat masyarakat jadi bisa berinteraksi di sini dengan baik. Ada ruang sosialisasi, kalau rakyat bertanya, mengadu, dilayani. Begitu. Buat apa kantor-kantor pemerintah kalau tidak bermanfaat bagi rakyat? Awasin ya. Nanti saya datang lagi kalau ada perubahan, kasih tahu saya. Ara juga meminta kepada kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa II lebih kreatif dan melakukan inovasi-inovasi ringan meski dengan anggaran terbatas seperti yang dikeluhkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Badan Amil Zakat dan Nasional Basnas Jawa Barat membantah tudingan korupsi yang dilaporkan mantan pegawainya Triyanto. Basnas juga telah melaporkan Triyanto ke Polda Jabar atas tindak pidana akses ilegal dan penyebaran dokumen rahasia. Tak hanya melaporkan Triyanto ke polisi, Basnas juga memecatnya karena berulang kali melakukan tindak indisipliner. Basnas membantah pelaporannya ke Polda Jabar merupakan upaya kriminalisasi. Sebelumnya, ex-pegawai Basnas Triyanto ditetapkan tersangka usai melaporkan dugaan korupsi di Basnas Jabar. Namun, Basnas Jabar membantah tuduhan tersebut lantaran hasil audit investigasi internal Basnas dan Kementerian Agama tidak ditemukan bukti korupsi. Jadi semua tuduhan yang beredar tentang korupsi di Basnas Jabar itu sama sekali tidak benar, ya, dan itu berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sengaja melakukan audit investigatif karena laporan dari saudara TY itu, ya. Dari mana kami tahu laporan itu? Ya dia sendiri yang bilang dan dia menyebarkan ke media sosial, ya. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi laporan kami adalah bukan tentang dia menduga korupsi kami, bukan, tapi adalah illegal akses dan juga manipulasi data. Kasus ini bermula saat mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, Triyanto, melaporkan dugaan korupsi dana zakat. Namun, Yanto justru dipidanakan menggunakan UU ITE. Melaporkan dugaan korupsi dana zakat, mantan pegawai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Triyanto, malah dijadikan tersangka oleh polisi. Kasus bermula saat Yanto melaporkan dugaan korupsi dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Pemprov Jawa Barat senilai 3,5 miliar rupiah pada Maret 2023. Yanto sendiri sudah mencium adanya penyelewengan dana sejak 2021. Namun pada 20 Januari 2023, Triyanto diberhentikan dari Basnas Provinsi Jabar karena indisipliner dan dinilai sebagai pegawai bermasalah. Selang 2 tahun kemudian, pada awal Maret 2025, Yanto dilaporkan oleh pejabat Basnas ke Polda Jabar dengan tuduhan menyebarkan sejumlah dokumen elektronik rahasia milik Basnas Jawa Barat. Akhir Mei 2025, penyidik Ditresiber Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto sebagai tersangka. Yanto terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dugaan membocorkan dokumen rahasia. Sejumlah pegiat anti korupsi dan LSM menganggap apa yang dialami Yanto merupakan upaya kriminalisasi terhadap pelapor kasus korupsi. Namun tuduhan ini telah dibantah oleh Basnas Jawa Barat.
Pemirsa, isu reshuffle kabinet menguat setelah pidato Presiden yang mengatakan akan mencopot menteri yang tidak becus bekerja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah isu Presiden akan segera melakukan perombakan kabinet. Di sisi lain, soal perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang bisa digunakan kapanpun. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini Polemik pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Forum Purnawirawan Prajurit TNI bahkan melayangkan surat ke DPR, MPR, DPD RI agar mendorong pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres RI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya. Para purnawirawan ini bahkan mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD RI Senin kemarin agar parlemen mempertimbangkan usulan ini. Terdapat 8 poin sikap surat tersebut. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan surat tersebut. Sebelumnya, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah, secara konstitusi. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum. Ya, negara kita negara hukum. Proses pemilu kan sudah selesai, sudah
Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya upaya asing yang mengganggu Indonesia melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Prabowo menuding ada pihak asing yang terus mendorong Indonesia untuk mengganggu melalui LSM setempat. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin kita adalah manusia. Para pemimpin kita banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi janganlah kita lupa, sekali-sekali jangan kita lupa jasa-jasa mereka. Jangan kita lupa prestasi-prestasi mereka. Prestasi. Melonjaknya kasus COVID-19 di sejumlah negara ASEAN memicu kewaspadaan di tanah air. Meski angka kasus positif di Indonesia masih rendah, namun pemerintah meminta Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menyiapkan langkah pencegahan. Terkait peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Pemanggilan guna melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang sejauh ini tercatat 7 kasus positif di Indonesia. Meski terbilang sedikit, namun pemerintah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Pasalnya, di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, hingga Singapura, kasus COVID-19 kembali meningkat. Ada beberapa yang kita kasih. Terusnya, memang di luar negeri naik. Kita amati kalau ada di Indonesia, kenaikannya tuh masih kecil sekali, masih ordernya di puluhan. Nah itu sudah kita terlihat di beberapa pusat-pusat surveillance lah, ada beberapa yang kita kasih. Terusnya, memang di luar negeri naik, tapi itu variannya subvarian dari Omicron yang big. Jadi itu sama dengan subvarian kita lihat. Sampai saat ini kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya, ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi. Rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerapkan jam belajar sekolah di Jabar mulai pukul 6 pagi menuai berbagai tanggapan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Sindo Siang.